Amin. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan ya, kita akan meneruskan pelajaran kita tentang buah roh. Sekarang kita akan bicara sukacita yang kedua. Hari Senin kemarin kan kasih ya, sekarang kita belajar tentang sukacita. Nah, sukacita itu apa? Dalam bahasa Yunani itu, itunya ada nggak? Apa namanya? Screen-nya ya. Kayak buah roh ya bagian masih sekarang sukacita ya. Nah ya, jadi dalam bahasa Yunani itu, ini bacanya gimana saya juga kurang jelas, cara atau hara ya, makanya tulisannya kayak gitu ya. Itu sukacita ya, tentang sukacita. Nah sukacita itu terusnya Rik, bawahnya. Kita lihat. Sukacita yaitu perasaan senang yang berlandaskan kasih karunia, berkat, janji, dan kehadiran Allah yang dimiliki orang yang percaya kepada Kristus. Yang memiliki cuma orang yang percaya pada Kristus. Kalau nggak percaya sama Kristus, nggak akan dapat bersukacita. Itu ya, bersukacita yang model kayak gini ya, sukacita ini lain. Yang sukacita nanti kita tahu sukacita yang kayak apa. Oke, jadi pertama kita tuh kenapa sih harus bersukacita? Nah, buah roh itu kan dihasilkan oleh kita. Kita disuruh bersukacita Tuhan. Buah roh itu, Roh Kudus itu bersukacita. Kita mendengar, saya pernah mendengar kesaksian seorang yang bertemu dengan Yesus dan dia berkata Yesus itu orangnya nggak muram, dia bersukacita ya. Jadi kalau lihat di gambar-gambar tuh Yesus tuh mukanya serius terus. Tapi ternyata dia itu humoris. Karena memang ada sukacita terus ya buat Yesus, itu luar biasa ya. Kita harusnya merindukan bertemu dengan dia, muka dengan muka, luar biasa. Nah, sukacita ini kenapa ya kita harus bersukacita? Yang pertama kita lihat di Lukas 10 ayat 17 sampai 20 disebut ya waktu itu tuh murid-murid Yesus tuh sedang diutus berdua untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Dan ketika mereka kembali pada Yesus, mereka senang cerita pengalaman masing-masing ya, namanya berhasil menyembuhkan orang, mengusir setan. Wah, itu senang banget. Mereka cerita sama Tuhan Yesus, Tuhan gembira, saling cerita. Wow, mungkin ceritanya balap-balapan ya. Wah, aku begini, aku begitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, ya kamu memang bersukacita, tapi sebetulnya sukacita yang sejati yang harus kamu miliki adalah ketika namamu terdaftar di surga. Jadi kita harus bersukacita karena nama kita itu terdaftar di surga, ada di surga. Berarti kalau kita nanti mati, karena kita udah ada daftarnya di sana, ya kita ke sana. Tempat kita ya, di mana kita sudah terdaftar. Istilahnya kalau di Indonesia itu kakaknya ada, ya. Kartu keluarganya di surga ada. Jadi kita balik ke sana. Oke ya. Itu Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Terus kalau Matius 28 ayat 5 sampai 8 itu cerita tentang apa? Kenapa bersukacita? Waktu itu Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit dan kemudian ada perempuan-perempuan datang ke kuburan dan mereka bertemu dengan malaikat. Kemudian malaikat bilang, "Kamu harus bersukacita. Tuhan Yesus sudah bangkit, gurumu sudah bangkit." Luar biasa ya. Jadi mereka datang tadinya dengan putus asa karena pergi ke kuburan ya. Saya juga nggak senang loh ke kuburan. Jadi di sana ada banyak duka cita, ada banyak air mata, dan itu murid-murid Yesus perempuan-perempuan itu sangat mengasihi Yesus dan mereka datang ke kuburan bawa kembang, mau nabur ya, bawa rempah-rempah pikirnya ya. Walaupun mereka tahu kuburnya itu di Meterai, tapi mereka datang juga. Nah, terperanjat mereka karena kuburnya sudah terbuka. Dan ternyata waktu itu mereka melihat ada malaikat di situ. Dan malaikat itu berkata, jangan takut. Nah ini makhluk yang bercahaya itu
buat manusia itu mengagetkan ya. Kalau kita lihat makhluk yang bercahaya kayak gitu ya kaget lah. Mereka takut juga. Jadi malaikat tuh bilang jangan takut. Yang kau cari itu sudah bangkit. Jadi pulang sana ceritakan pada murid-murid dan bilang bahwa ia mendahului murid-murid ke Galilea. Jadi mereka tadinya datangnya dengan sedih, pulangnya dengan sukacita. Walaupun belum bertemu dengan Yesus. Sudah sukacita. Wah, bangkit, kuburnya sudah kosong. Di situ ada malaikat. Wah, keren ya itu. Sukacita banget ya. Kita harusnya bersukacita juga karena Tuhan kita, kalau dibilang nabi, nabi kita, orang-orang bilang nabi atau guru kita, itu bukan orang mati. Dia sudah bangkit. Satu-satunya guru di dunia ini, guru atau nabi, yang kuburnya kosong adalah Yesus. Yang kuburnya nggak ada mayatnya, itu Yesus. Yang kuburnya kalau kita nengok di Israel itu benar-benar kosong. Nggak ada jejak-jejaknya sama sekali, nggak ada yang ketinggalan. Dia tidak ada di situ. Dia sudah bangkit dan dia sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Jadi itu adalah satu sukacita buat kita ya. Karena Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat buat kita, ya kita bersukacita dong. Nanti kalau kita mati, itu kita bersama dengan dia. Mati itu sekali lagi, mati itu jangan ditakutin. Mati itu berarti bertemu dengan Yesus. Wah, itu menyenangkan sekali ya. Bertemu dengan Yesus itu berarti meninggalkan segala sesuatu di dunia ini, kesusahan, air mata, segala macam. Terus menempati satu tempat yang menyenangkan bersama dengan Yesus. Itu sukacita kita ya, satu pengharapan. Kalau di dunia ini mungkin belum, tapi nanti kita akan kita akan mengalami. Nah, kemarin hari Minggu saya dapat pertanyaan, kenapa sih kita harus ikut Tuhan? Cuma nyembah-nyembah aja gitu ya karena Tuhannya. Enak kan sama dunia ya. Sama dunia bisa dugem, bisa mabok-mabokan, bisa segala satulah dunia itu tawarkan. Tapi yang ditawarkan Tuhan Yesus itu beda sukacitanya. Itu kan sukacita sementara. Nanti kalau sudah nggak mabok, nggak sukacita lagi ya. Saya ada jemaat tuh suaminya memang belum ke gereja. Ke gerejanya gitu deh ya, namanya orang Kristen. Pada suatu hari kecelakaan, tabrakan karena mabok. Dia jatuh, terus dia nggak sadar. Dia nggak tahu. Waktu ditolong orang ditanyain siapa, saya nggak punya istri, apa segala macam ngomongnya awur namanya orang mabok ya. Rumahnya di mana nggak tahu lah, nggak tahu dia. Nah sampai istrinya akhirnya tahu, ada orang yang ngasih tahu, namanya juga di kampung ya, jadi kenal ya. Kemudian dibawa ke rumah sakit, dijahit itu nggak usah pakai obat bius juga nggak apa-apa, karena dia masih mabok. Nah setelah maboknya hilang, jerit-jerit dia ya, sakit. Jadi sukacitanya itu ya pas mabok aja, habis itu jerit-jerit ya sakitan ya, jarinya ini tulangnya putus segala macam, wah itu sakit banget. Nah sudahlah itu ya, dan dia tahu bahwa sukacita itu semu sementara. Nah jadi Tuhan memberikan pada kita sukacita yang luar biasa. Jadi sekali lagi ya, kenapa harus bersukacita? Karena nama kita terdaftar di surga. Terus kenapa bersukacita? Karena Tuhan Yesus itu bangkit. Jadi kita nggak perlu takut akan kematian, kita bisa bertemu dengan dia, kita mendapatkan tempat di surga. Nah, Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan kepadamu, bersukacitalah. Nah, itu yang ngomong siapa ya? Yang ngomong itu Paulus. Paulus keadaannya lagi apa di situ? Waktu dia menulis bersukacitalah senantiasa, sekali lagi aku katakan kepadamu, bersukacitalah, dia ada di penjara. Dia di penjara, keadaannya tentu tidak enak. Ini dia di penjara tapi bersukacita. Nah ini manusia aneh. Kita tahu penjara itu tempat yang tidak enak. Yang nggak tahu lah kalau penjara di Indonesia isinya koruptor itu ya. Tapi jelas tidak enak penjara itu. Kalau saya waktu itu pengalaman saya ya nggak enak. Ya saya buat enak sendiri aja. Saya buat diri saya berbahagia gitu ya. Karena di situ udah
kalau malam juga dikunci, terus segala fasilitas tidak ada, temennya juga nggak tahu gimana, ya, tempatnya juga jorok. Menurut saya di situ, kayunya itu yang buat tidur isinya kutu busuk, nyamuknya satu temennya jutaan. Aduh, itu nggak enak. Nah, lebih nggak enak lagi Paulus, sebab dulu kalau di penjara itu kakinya dirantai, tangannya bisa juga dirantai ya, tangannya. Kakinya juga jelas dirantai supaya mereka nggak bisa lari. Dan tempatnya itu di bawah tanah, keadaan penjara itu jauh lebih jelek daripada penjara di Indonesia. Itu satu tempat yang lembab, katanya itu satu tempat di bawah tanah yang seperti itu, kemudian ada lubang di atas saja untuk memasukkan sinar matahari gitu ya. Saya nggak ngerti gimana deh ya. Pokoknya di atas itu katanya ada satu lubang untuk matahari. Jadi kalau siang memang terang, tapi kalau malam gelap gulita. Wah, itu sengsara banget. Kalau penjara di Indonesia kan udah ada listrik. Saya juga dulu begitu, malah saya bikin cetetan ya. Sebetulnya nggak boleh tuh ya, bikin cetetan lampu. Jadi kalau tidur saya matiin supaya nggak terlalu terang. Tapi Paulus zaman itu gelap gulita, rasanya gimana itu? Dan malam itu, kalau malam itu bikin orang sering panik ya. Saya masih ingat loh orang keadaan malam hari itu kayaknya sendirian dan kayaknya lama banget kalau malam itu kok nggak siang-siang. Apalagi kalau orang sakit, anehnya itu kalau sakit kenapa malam gitu loh. Ya, waktu saya suka merawat orang sakit di rumah sakit ya, di Fatmawati itu saya belajar dulu. Kalau malam itu mah jerit-jerit, kalau siang tuh orangnya pada ngobrol sana sini, tapi kalau malam jerit-jerit. Kalau malam tuh sakitnya lebih terasa. Kenapa bayi-bayi itu kalau rewel kalau malam? Karena lebih terasa, kalau siang lebih banyak orang, malam terasa. Dan Paulus mengalami itu. Tapi dia bilang, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan padamu, bersukacitalah. Ini manusia aneh ini. Ya, kita bisa sebut Paulus adalah manusia aneh. Nah, kita termasuk orang aneh apa bukan? Harusnya kalau kita bersukacita yang dihasilkan oleh buah roh, kita termasuk orang aneh juga. Oke ya, terusnya. Terus Rick, bawahnya. Nah, kita lihat sekarang ya. Ada sukacita sejati, ada juga sukacita semu. Sebelah kanan itu sukacita semu ya. Kalau sukacita sejati itu sumbernya dari Allah, dari dalam. Ya, karena kita waktu bertemu kita meminta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, Yesus ada di dalam Allah ini. Tuhan ini ada di sini. Nah, sukacita itu berasal dari satu mata air kehidupan yang Tuhan tempatkan di dalam setiap orang percaya nih. Begitu masuk, ada satu sumber air kehidupan yang memancar terus. Ini selalu ada sumber air ya. Kalau kita tahu di Taman Eden, Taman Firdaus itu ada air, sumber air. Terus jadi 4 cabang sungai, itu sumber air. Terus ternyata kalau kita baca di bait suci yang di Wahyu, nanti di surga juga ada sumber air yang keluar dari tahta Allah. Kemudian kalau kita baca Yeskiel, nanti untuk bait suci yang di 1000 tahun mungkin begitu ya. Ada yang bilang 1000 tahun, ada yang bilang bait suci ketiga. Itu di bawahnya tahta, di bawahnya bait suci itu keluar air. Air yang menyegarkan, yang bisa bikin laut mati menjadi laut mati menjadi tidak asin, menjadi tawar. Tuh yang itu air yang menyegarkan, air kehidupan yang di mana ada satu sungai yang jadi lebar, jadi besar. Nah, itu membuat tumbuh-tumbuhan di pinggir itu pohon-pohon itu tinggi-tinggi, buahnya menyegarkan, menyembuhkan, daunnya menyembuhkan jadi obat. Terus ikannya banyak banget situ, ikan yang besar-besar dan seterusnya. Nah, itu sumber. Jadi begitu kita terima Tuhan Yesus, ada sumber di sini, sumbernya dari Tuhan ya, dari Roh Kudus ya. Kemudian dia akan mengalir. Mengalir tuh mengalir nggak mampet ya. Mengalir tuh berarti terus menerus ada sukacita. Kalau namanya sumber tuh mengalir ya, sungai itu mengalir, maunya jangan mampet nih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian
Kalau dari luar gimana nih? Sukacita semu itu sumbernya dunia. Nah, kesenangan dari dosa memikat banyak orang untuk mencari kenikmatan, hiburan, kemasyhuran, kekayaan, dan kenyamanan. Iblis selalu siap untuk menawarkan suatu kepalsuan pada orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang bahagia kayak kita di dalam Tuhan itu malah ditawari satu kesenangan, kenikmatan yang dari Dia. Itu yang tadi saya bilang. Dia itu saya tuh ngomong, "Emak, kalau Tuhan Yesus itu kalau kita tuh jadi orang Kristen tuh Tuhan Yesus tuh maunya disembah aja terus atau gimana? Tuhan tuh menciptakan kita itu buat apa sih? Cuman buat nyembah-nyembah Dia aja. Tapi kalau kita nyembah-nyembah Tuhan Yesus aja itu kan bosen." Katanya ya, bosen. Nah, itu ya. Karena iblis menawarkan ini tadi kenikmatan sementara semu yang sangat mengganggu dan memikat para anak muda, orang tua juga sih, anak-anak juga ya, bayi-bayi ya. Bayi-bayi juga seperti itu, dipikat kesenangan dengan hiburan, kekayaan, kenyamanan itu dari iblis itu supaya kita banyak yang masuk ke dalam dosa seperti itu supaya tidak jadi penghuni surga. Dia iri banget sama kita ini. Karena dia dulu penghuni surga, dia tahu surga enaknya kayak apa. Jadi dia nggak mau, dia nggak rela ada orang masuk surga gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama ya, sukacita sejati dan sukacita semu itu bedanya ini. Ayo terus nyari bawahnya. Nah, sukacita sejati itu sifatnya tidak tergantung pada keadaan. Itu kekal ya. Jadi nggak tergantung pada keadaan. Kalau yang semu itu tergantung pada keadaan dan sementara. Tidak tergantung pada keadaan itu kalau kita baca di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 atau kita baca aja ya, nanti saya baca deh ya. 1 Petrus 4 ya. Ayo kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saya baca ya Bu ya. Ya, oke. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah ya, tidak tergantung pada keadaan itu berarti walaupun kita menderita tetap bersukacita, maksudnya nih ya ayat ini ya. Malah disuruh berbahagia loh kalau kamu dinista karena Kristus, berbahagia. Senang ya karena nanti ada roh kemuliaan. Oh ya, saya punya pengalaman di sini waktu di penjara, saya sampai ingat sampai sekarang ya. Waktu saya di penjara saya dapat kunjungan dari para pendeta. Nah, salah satu pendeta tuh bilang gini, Ibu Rebecca harus berbahagia karena Ibu Rebecca sekarang ada di penjara dinista karena nama Kristus. Jadi nanti roh kemuliaan ada pada Ibu Rebecca. Nah, saya waktu itu ya guyonan juga saya jawab gini, Pak, kalau Bapak mau nggak Pak di penjara? Nanti roh kemuliaan ada di atas Bapak. Nah, itu ya kami guyonan namanya sama-sama pendeta. Dia ketawa-ketawa, oh Bu, tapi 1 Korintus 10:13 bilangnya pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang dapat kamu tanggung. Dan pada saat kamu menanggung pencobaan itu, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Maka kata Tuhan, yang bisa menanggung penderitaan di penjara itu Ibu, bukan saya. Kalau saya nggak sanggup, Bu. Jadi Ibu yang di penjara sekarang. Gitu ya. Jadi kami ketawa-ketawaan nih soal roh kemuliaan ini. Berbahagia, kita disuruh berbahagia. Ini firman Tuhan itu betul-betul dilakukan oleh Paulus juga ketika dia ada di penjara. Makanya dia bisa bersukacita. Dia ngomong sama orang lain, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan padamu, bersukacitalah. Wah, itu ya Paulus ya. Dia berbahagia aja kalaupun dia menderita ada di penjara, oke. Dibilang kamu jangan heran akan nyala api siksaan.
karena datangnya sebagai ujian ya. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kalau Ibrani bilang, dalam pergumulan melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah ya, itu Yesus kan sudah mencucurkan darah, ya kita belum. Nah, nggak sampai seperti itu. Sementara kalau tadi sukacita yang semu itu tergantung pada keadaan ya. Tadi saya bilang sementara ya. Jadi kayak orang yang mabuk itu sementara. Setelah mabuknya hilang, pusing lagi dia ya, mumet. Dia pikirnya kalau bisa mabuk bisa menghilangkan keruwetan. Tapi ternyata keruwetnya imbuh setelah dia itu bertambah setelah dia sadar nggak mabuk. Demikian juga orang yang memakai narkoba itu juga begitu. Katanya enak fly, udah lupa segala satunya. Ya lupa waktu fly. Habis itu dia bangun, wah itu sangat tidak enak. Dia menderita lagi, sukacitanya hilang, gitu ya. Dan dia harus cari obat lagi supaya bersukacita. Makanya dia ketergantungan karena dia merasa kalau lagi minum obat atau nyuntikin obat itu narkoba, dia bersukacita, dia fly, senang. Setelah tergantung nanti ngobatinya gimana coba? Wah, itu ada namanya satu saat di mana ada withdrawal. Wah, itu biasanya orang narkoba itu dimasukin satu sel sendirian, jangan ketemu orang, dan dia harus menanggulangi efek dari obat, putus obat tuh. Jadi waktu putus obat dia tuh bisa menyakiti dirinya loh. Jadi di dalam sel itu kosong, nggak ada bangku, nggak ada lampu, nggak ada apa ya, karena dia bisa menyakiti dirinya dengan apa macam-macam. Dia bisa membenturkan kepalanya juga ke tembok segala macam, diberi keamanan. Disitulah satu sel yang temboknya juga dikasih bantal-bantal, dikasih yang empuk-empuk supaya waktu dia nabrakkan kepala ke tembok itu nggak sampai kepalanya luka gitu. Nah, itu sulit sekali karena dia sudah ketergantungan. Nah, waktu itu apakah dia bersukacita? Ya jauh dari sukacita. Makanya iblis itu menawarkan sukacita, betul, tapi semu sebentar saja dan selalu ada akibatnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Nomor 3. Nah, sukacita sejati itu hasilnya adalah kepuasan di dalam Yesus Kristus. Ada kekuatan dari Tuhan. Dari kepuasan dalam Yesus Kristus apa? Dapat menyembuhkan luka hati, sukacitanya itu ya. Terus kepahitan, masalah emosional, kalau kita lagi diomongin sama orang, itu kita menghasilkan sukacita. Kalau sukacita semua itu tidak bisa menghilangkan kekecewaan. Kepedihan, segala macam itu nggak ada, nggak bisa dihilangkan. Kekecewaan demi kekecewaan. Ya. Kalau kayak kata Amsal semuanya sia-sia. Ngerjain apapun sia-sia. Kalaupun kaya sia-sia. Nanti mati nggak dibawa. Memang benar sih Amsal ngomongnya. Yang menikmati orang lain. Belajar juga sia-sia. Itu sia-sia semua ya. Ada satu kekecewaan, ada kesedihan, ada depresi, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini sukacita ini gimana nih? Kita harus mendapatkannya atau tidak? Ya harus dapat dong. Dan harus dapatnya itu bukan diberi. Ingat ya, ini buah roh ya. Ini bukan pemberian yang berat. Bukan berarti begitu kita terima Yesus, tiba-tiba jadi sukacita. Enggak loh. Latihan ini ya. Ini latihan. Kita gimana caranya? Seperti Paulus itu menanggulangi penjara untuk tetap bersukacita. Ya. Saya bersyukur orang yang mengunjungi kami di penjara waktu dulu juga mengatakan kami bersukacita. Nah, itu bersyukur, itu kekuatan dari Tuhan ya. Kalau saya bisa ceritakan itu kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan saya. Bersukacita. Jadi orang-orang yang mengunjungi penjara itu pengen menghibur, nggak taunya malah dihibur ya. Saya kenal juga seorang pendeta, dia yang melahirkan GKKD ya, Pak Simamora namanya ya, keren banget ya. Dia meninggal umur berapa sih? 84 kali ya. Waktu dia meninggal dia sakit di rumah sakit dan dia di ranjang rumah sakit itu. Dia tetap bersukacita. Kalau ada orang datang mau menghibur dia malah ngotbain dia, malah dia kalau
lagi kuat tuh dia turun dari kasurnya, dia pergi ke kasur sebelahnya, ke tetangganya, kamar tetangganya, dia menginjili, dia menghibur orang lain dan seterusnya. Mukanya selalu berseri-seri, biar tua mukanya berseri-seri, mukanya bagus, bersinar. Itu hasil dari apa? Latihan. Sukacitanya keluar. Latihan selama hidupnya, dia mengasihi Tuhan, dan roh yang ada di dalam dia itu mengajar dia untuk terus mengalirkan tadi ya, sukacita. Ada sumber di situ, isinya sukacita. Tinggal bagaimana caranya kita mengalirkan, nggak mampet. Mampet itu apa maksudnya? Mampet dari sungai itu. Mungkin itu mampetnya itu gara-gara batu. Atau kita lihat sungai ya, sungai bisa mampet terhalang alirannya mungkin batu, mungkin itu luka batin yang berat, mungkin itu sampah. Nah, sampah itu apa lagi? Itu ngomel-ngomelannya kita terus ngomel terus itu sampah. Ngomel tuh nggak usah keluar dari mulut, di hati pun ngomel itu sudah sampah. Saya belajar tentang sampah ini sangat ya. Dulu saya belajar, wah jangan suka ngomongin orang, jangan suka ngatain orang. Dasar, kurang ajar misalnya dari mulut, nanti didengar setan, anaknya jadi kurang ajar benar. Kalau kita nyumpahin anak dasar anjing, maka anak itu jadi anjing. Sudah, saya belajar nutup mulut. Tapi saya suka dalam hati, saya suka kurang ajar dalam hati saya. Dasar anjing, gitu ya, dalam hati. Terus saya membaca satu traktat. Nah, itu luar biasa ya. Zaman dulu ada traktat-traktat. Nah, sekarang ini udah nggak ada ya kayaknya traktatnya ya. Ada traktat saya nemu di mana, nggak tahu, saya lupa apa di gudang apa di mana. Cerita tentang sumber air hidup itu, dan itu aliran sungai itu mampet karena sampah yang kita keluarkan. Kalau kita berkata-kata dalam hati, itu juga sampah, bukan cuma yang keluar di mulut, tapi waktu masih di hati juga sudah sampah. Nah, itu bisa mampet aliran air hidup. Saya kapok, saya bertobat ya. Saya bertobat, saya tidak mau nyumpah-nyumpah lagi. Sudah ya. Jadi seperti itu. Kita harus menghasilkan sumbernya udah ada Roh Kudus. Nah, kita caranya gimana nih supaya sukacitanya keluar? Sukacita itu terlihat dari wajah kita juga, dari tingkah laku kita semuanya kelihatan ya. Air muka kita ini, wajah kita itu cermin kata Amsal ya. Jadi bisa dilihat dari situ. Oke. Jadi cara memperoleh sukacita sejati gimana? Yang nomor 1, menimba dari sumur keselamatan yaitu Kristus. Sumur keselamatannya Kristus. Terus menimba ya. Menimba itu ada usaha ya. Ini sekali lagi ya, bukan diberi ya. Kita harus nimba, ada usaha, ada capeknya. Ada capek itu, nimba. Nah, terus nomor 2, tidak minum dari sumber-sumber air duniawi. Jangan minum dari air sumber-sumber duniawi, jangan. Itu karena repot tuh kalau yang kayak gitu ya. Kalau dari sumber air duniawi kita minum, campur nanti airnya nggak murni lagi, udah butek, jorok gitu. Nomor 3, cara dibersihkan dari konsep menganggap pelayanan, kesuksesan, dan popularitas dapat memuaskan kita. Nah, mungkin di antara kalian nanti ada yang sukses dalam pelayanan. Ya. Kalau sukses dalam pelayanan itu apa sih apa namanya ukurannya sebenarnya? Gimana? Menurut kalian taat. apa? Bisa taat dengan Tuhan. Nah, itu taat dengan Tuhan ya. Itu yang sebetulnya harusnya begitu. Sukses dalam pelayanan. Tapi banyak orang dunia ini, mudah-mudahan kita nggak punya konsepnya seperti ini. Orang menganggap pelayanan itu sukses kalau gerejanya besar, kalau jemaatnya ribuan, gitu baru sukses. Nah, saya kenal dengan seorang pendeta di sini, lulusan STT, S2. Dia sangat iri dengan pelayanan Pak Petrus Agung yang ada di Semarang, gereja JKI, Gereja Jemaat Kristus Indonesia, kalau nggak salah ya. Dia sudah meninggal sekarang. Kata dia, itu teman saya katanya satu STT, kenapa dia bisa jemaatnya 1000, 10 itu gerejanya besar banget, dia bangun gedung gereja bisa menampung 8.000 atau gimana tuh ya, besar sekali pokoknya. 8.000 kayaknya, kayak stadion gitu ya. Saya pernah masuk situ, saya lihat, wah benar-benar kayak stadion. Nah, itu kok dia bisa gitu, saya enggak. Dia iri hati, dia sama itu temennya itu. Karena dia nganggap
Pak Petrus Agung itu sudah sukses, bisa bikin gedung gereja besar, terus jemaatnya ada 8.000 kayak gitu, kebaktiannya bisa seminggu, tiap hari minggu itu bisa 3-4 kali, naik mobilnya juga keren-keren, dia iri banget. Akhirnya karena iri, dia nganggap pelayanan itu sukses karena begitu, dan popularitasnya seperti itu, dia akhirnya, ya maaf ya, sekarang jadi mualaf gitu. Kalian bisa ketemu dia di apa namanya, Google kali ya, YouTube. Jadi mualaf, waduh sayang sekali ya dia berpaling karena dia tidak menghilangkan sampah itu tadi tuh dari sumber tadi sampahnya nggak dihilangkan ya, iri hati itu sampah juga. Nah, kita harus tahu konsep kita untuk pelayanan itu suksesnya apa nih yang bisa memuaskan kita. Pada waktu kita bisa tetap bersukacita waktu ada masalah, tetap bersukacita waktu ada ujian, tetap bersukacita ketika orang lain gosipin kita, tetap bersukacita di dalam segala hal. Kata Paulus seperti itu, dan kita bisa, karena Paulus manusia bisa ya kita bisa dong, sama saja makan makanannya makanan hasil bumi ya. Nah, kita harusnya tetap menganggap pelayanan itu sukses selama kita taat pada Tuhan, melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Kemarin saya pergi ke Cirebon lagi hari Selasa, saya bertemu dengan teman saya yang pendoa di Cirebon sana, dia ketua dari KCKC. KCKC itu Kita Cinta Kota Cirebon. Nah, ya, ibu-ibu ini. Kami sharing. Orang ngobrol, tapi 90% ngobrolannya tentang Tuhan dan sharing dan pekerjaannya ini ya. Keren sekali nih. Saya sudah lama nggak ketemu dia ya. Karena gara-gara COVID jadi nggak pada ngunjungin. Nah, khusus aja ngobrol sama dia dan kami bicara soal pelayanan ini ya, soal pelayanan tentang sukses, tentang ketaatan kepada Tuhan, dan itu menyegarkan saya. Belajar taat untuk terus taat kepada Tuhan walaupun dalam keadaan apapun tetap belajar taat. Dan dia bilang itu satu yang menyenangkan. Ini seorang pendoa yang mendapatkan banyak karunia, dia bisa tanya sama Tuhan, rumah saya kayak apa dan seterusnya ya. Nah itu luar biasa. Kami sharing dan terus saling menguatkan ya. Kita bersyukur untuk punya teman-teman yang seperti itu. Nah, nomor 4 tuh belajar melalui pengalaman ya. Sukacita yang penuh ditemukan dalam hadirat Allah. Nah, belajar melalui pengalaman tuh sukacita kita pada waktu misalnya ya lagi iri hati lah. Kita manusia bisa iri kan? Kalau nggak pernah iri itu ya bukan manusia. Kita bisa iri hati. Kita melayani juga bisa iri hati loh. Misalnya ya sama teman kita. Dulu saya nggak usah teman kita ya, saya dulu pernah iri hati sama Linda. Linda itu karunia-nya banyak banget. Dia pengurapan, dia punya karunia untuk ngusir setan, dia karunia untuk pelepasan, dia karunia kesembuhan, dia banyak. Sementara saya berpikir kok saya karunianya cuma mengajar, jadi guru gitu ya. Saya berpikir saya cuma dapat penglihatan misalnya, saya iri hati. Tapi pada waktu saya iri hati, saya melihat dia beraksi di depan panggung. Memang anak itu di depan panggung kerjanya karena dia pengurapan segala macam. Dia WL andal, suaranya juga indah sekali. Ya, luar biasa dia. Dia membawa pengurapan dari Tuhan, dia bawa suasana surga ke jemaat, luar biasa pokoknya dia ya. Pada waktu itu saya tahu, waduh, saya kok iri hati ya. Sakit di sini nih, ngerasa iri hati. Langsung saya masuk kamar, saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan. Saya tidak mau iri hati itu ada dalam hati saya. Saya mau tetap bersukacita. Saya belajar sekali bersukacita dengan dia. Dia yang punya banyak karunia itu, aku bersukacita dengan dia. Dia mitra saya bersukacita. Karena dia punya banyak karunia, justru saya bersukacita. Kami bisa melayani bersama. Nah itu susah ya. Kita harus melatih. Nah, itu belajar dari pengalaman. Itu soal iri hati ya. Belum soal disakiti. Aduh, disakiti tuh bersukacita gimana tuh? Gimana Bu? Bersukacitanya kalau lagi disakiti sama orang, gimana caranya? Tapi itu sukacita yang akan kita temukan di dalam Tuhan. Harus latihan, tapi bisa. Coba kita Mazmur 16 ayat 11 ya kita baca ya. Mazmur 16 ayat 11.
Mazmur 16 ayat 11 baca. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi diberitahukan dulu sama Tuhan kepada kita ya jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita. Makanya kita harus di hadapan Tuhan terus. Kalau dibilang apa sih enaknya Oma? Di Tuhan kok cuman menyembah saja enaknya apa? Kalau dunia itu kan bisa anu nikmat dong. Kita kan anak muda harus main ke sana ke sini. Nanti dulu itu sukacita semu. Sukacita sejati adalah di hadapan Tuhan. Luar biasa ya, di hadapan Tuhan. Dan Ibu Lis kemarin itu yang di Cirebon dia cerita ya. Saya lihat katanya, saya pergi ke surga dalam mimpi saya lihat rumah saya, dia bilang. Rumah saya itu belum jadi, cat masih berantakan, mana-mana ruwet kayak gitu, temboknya belum dilepak, tukang yang kerja cuma 2. Maka saya bilang sama orang yang kayaknya malaikat tuh di sebelah saya, ini gimana rumah kok nggak jadi-jadi, saya udah pengen pulang, masa tukang cuma 2 yang nggak jadi-jadilah. Terus kata ini malaikatnya, lah kamu ngirim bahan enggak? Saya sih bisa mendatangkan pekerja yang banyak. Kamu ngirim bahan apa enggak? Lah, terus dia terperanjat. Oh, berarti saya kurang ngirim bahan. Enggak ada bahannya, tukangnya mau banyak ngapain juga? Enggak bisa dia ngerjain apa-apa kan. Terus dia dapat pengertian dari Tuhan bahwa bahan itu dikirim pada waktu kita menyalipkan daging. Menyalipkan daging itu adalah ini termasuk salah satu ya, tetap bersukacita ketika disakiti, tetap bisa bersukacita ketika ditindas, tetap bersukacita ketika digosipkan. Wah itu nggak mudah, harus latihan, makanya harus ada di hadapan Tuhan itu penting buat kita ya, harus latihan seperti itu. Oke, sekarang terus nyari, kita lihat ya. Sekarang kita nomor 3 ya, damai sejahtera ya. Mudah-mudahan kita bisa selesai soal damai sejahtera. Ini yang ketiga. Damai sejahtera itu buah roh yang ketiga. Itu dalam bahasa Yunani itu namanya Iren. Nah ini barangkali ada yang anaknya pengen dikasih nama Iren ya. Bagus ini ya. Damai sejahtera. Ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan pengetahuan bahwa semua beres di antara orang percaya dengan Bapaknya di surga. Jadi artinya tenang karena semuanya beres di hadapan Tuhan. Damai sejahtera itu tidak kita miliki pada waktu kita berdosa. Pada waktu kita berdosa pada Tuhan, kita hatinya nggak enak. Kalau saya ya mengukur apa Tuhan mau saya melakukan sesuatu tuh, itu dengan hati saya sendiri. Saya belajar banget tuh bertahun-tahun sampai sekarang juga kayaknya saya masih terus belajar. Harus mengenali hati. Kalau damai sejahtera untuk segala sesuatu yang saya lakukan itu Tuhan setuju. Tapi kalau Tuhan nggak setuju, itu pasti paling gerasak gerusuk di sini nih. Wah, itu nggak enak sekali di hati. Nggak damai sejahtera. Salah, ada yang salah nih. Dan Roh Kudus itu menegur kita, ada yang salah di sini. Kamu harus ke jalan yang benar lagi. Itu modelnya kayak domba ya. Begitu keluar dari jalan, maka gembalanya itu niat gitu ya, dia bawa kayak tongkat gitu. Tongkatnya itu buat ini dombanya digatolin di sini ya tongkatnya biar mendekatkan si domba kepada dia gitu ya. Nah, itu seperti itulah rasanya, hatinya tuh berasa gusuk. Jadi kalau damai sejahtera, oke. Beberapa waktu yang lalu ada ibu-ibu tanya sama saya, Bu, gimana saya tahunya kehendak Tuhan itu, Bu? Saya mau melakukan ini, gimana? Saya mau ikut kayak gini. Ini ada satu aliran lagi ilmu. Kalau mau ikut Tuhan harus jadi perawan suci, jadi kayak gadis, 10 gadis, jadi 5 gadis yang bijaksana harus menyepi. Menyepinya adanya di Bali. Sudah gitu di Bali itu nggak boleh pulang-pulang, nggak boleh ketemu keluarga. Itu sampai selama-lamanya kecuali Tuhan berkehendak lain. Gitu. Terserah kehendak Tuhan harus di situ nyepi terus nanti makannya dari mana? Dari Tuhan, kayak mana? Dari surga. Saya sampai bilang, itu orang males namanya ya, nungguin mana dari surga jatuh, pluk, pluk, pluk.
nggak mau kerja tuh males saya bilang. Nah, terus dia bilang, "Gimana, Bu?" Nah, saya bilang, "Gimana dengan kamu? Damai sejahtera enggak di hati?" "Ah, enggak, Bu, saya nangis terus, Bu. Saya nggak boleh kumpul sama keluarga saya, nggak bisa ngeliat cucu saya lahir." "Ya udah, berarti bukan dari Tuhan," saya bilang. "Lagian itu nggak benar menurut saya." Ah, masa kayak gitu sih? Tuhan tidak senang kita bercerai dari keluarga, kok ini malah suruh meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, meninggalkan anak, meninggalkan ini cucu mau lahir, jangan itu. Menurut saya sih itu nggak benar, saya bilang gitu ya. Coba diukur sama hatinya sendiri. Kalau dinasihatin orang-orang dia tanya kemana-mana, tetap aja hatinya tuh enggak. Takut dia, takutnya salah sama Tuhan, udah dipanggil sama Tuhan untuk melayani di Bali kok nggak datang misalnya. Saya bilang, "Kamu udah bisa terang enggak, itu ukurannya udah pas lah, di hatimu sendiri lah Tuhan ngomong apa." Gitu ya. Jadi damai sejahtera itu bisa kita ukur sendiri di hati. Oke, terusnya Rik. Nah, damai sejahtera ya. Jadi sebelum bertobat dari perbuatan dosa, kita itu cemas, gelisah, dan takut. Takutan. Orang dunia itu sebetulnya ketakutan. Nanti tuh hari yang masa depan itu gimana takut mereka ya. Untuk hari depan takut, untuk cari makan takut, semua takut. Di COVID, zaman COVID ini banyak yang nggak punya kerjaan takut, nggak makan, takut seterusnya ya, takut takut mati karena COVID. Pada takut mati, alasannya amalnya belum banyak, belum nyampe amalnya. Lah amalnya sampai sebanyak apa? Bisa sampai ke surga tuh, nggak ada ukurannya. Nah, sekarang lihat lagi, damai sejahtera itu adalah pemberian istimewa Kristus kepada para pengikutnya. Yohanes 14 ayat 27 dibilangnya, damai sejahtera yang kuberikan padamu, itu bukan seperti yang dunia berikan. Nggak ada, dunia nggak bisa. Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera. Nah, sumber damai sejahtera siapa? Di Roma 16 ayat 20 dibilangnya, sumber damai sejahtera adalah Tuhan sendiri. Tuhan, sumber damai sejahtera. Sumber. Sebetulnya nih, sekali lagi ya, kalau kita terima Yesus, masuk Roh Kudus di sini, itu adalah sumber. Sumber. Ya, sekarang gimana kita bisa mengalirkannya, itu aja ya. Nah, terus dunia sekali lagi tidak dapat memberi damai sejahtera. Ingat ya. Coba itu gambarnya itu nanti dilihat ya. Aku gambarnya kok damai sejahtera, aku kayak gitu sih ruwet kayak gitu. Ada air ruwet ya. Itu nanti kalian diprototin aja ya. Nanti kalian akan melihat ada seekor burung yang tenang di situ ya. Kenapa dia bisa tenang? Nah, itu coba dilihat ya. Nanti kalian nontonin di gambar nih ya. Itu sebetulnya saya maunya ada gambar yang lebih ruwet dari ini ya. Saya kayaknya bolak-balik cerita. Aku sudah pernah cerita, tapi karena ini ada orang lain, saya cerita lagi ya tentang damai sejahtera itu. Nah, itu ya ada seperti Erik ya ada. Kenapa dia ada di situ? Tenang karena dia ada di ceruk, terlindung dari air, terlindung dari angin ya. Ada di Batu Karang itu ada cerukan ya, ada ceruk tuh apa? Kayak ya, kayak lubang gitu, kayak apa ya? Kalau lubang kan gitu ini gitu loh ya, apa? Ceruk lah kalau bahasa Indonesia, nggak tahu deh saya ceritanya apa lagi ya. Jadi dia tenang di situ, dia nggak basah, dia nggak kena angin, luar biasa. Jadi ceritanya nih ada lomba lukis. Saya udah ngomong sama anak saya ini yang bikin ya, saya bilang, "Ada nggak sih ini cerita ini benar apa enggak? Kalau benar harusnya ada lukisannya." Saya bilang ada lomba lukis, diadakan, judulnya Damai Sejahtera. Nah, para pelukis datang, semuanya pada melukis, bagus-bagus semua ya. Kalau damai sejahtera, pada melukisnya apa tuh? Pada gunung, langit yang biru. Nah, kalau anak kecil gunung, 2 gunung, ada sawahnya, ya kayaknya adem gitu ya. Ada rumahnya kecil di pojokan, ada matahari di tengah gunung yang 2 itu gambar anak kecil tuh heran banget tuh ya. Semua bisa gambar kayak gitu waktu kecil, SD. Coba diperiksa ya, kalian pada gambar kayak gitu enggak? Saya dulu juga begitu ya, kayak gunung, nanti di sininya sawah, lucu ya, itu kayaknya udah internasional kayaknya. Nah, kemudian ada yang gambar apa, damai sejahtera lagi, bunga-bunga di padang, cantik-cantik,
Terus apalagi ada lautan tenang, kapalnya berlayar dengan tenang kayak gitu. Tapi ada satu lukisan yang ajaib. Lukisannya tuh tentang badai di laut. Nah, ini mungkin yang lukisan yang ini saya juga kurang tahu nih apa beneran ini apa enggak. Badai di laut, dalam bayangan saya sih enggak seperti ini, lebih seru ya. Badai di laut terus ombaknya besar, wah itu sampai pohon-pohonan seperti itu, dan itu gelap gulita, langit, serem banget lah. Nah, terus si para juri itu tanya sama si pelukis ini, aneh loh kamu nih, orang disuruh melukis damai sejahtera kok ruwet kayak gini, ini mana ada damai sejahteranya, orang ruwet kayak gini kok. Kata pelukisnya, bapak-bapak lihat dulu, nih lihat nih, saya tunjukin ya, di tengah seperti ini di pinggir pantai ada batu karang. Di batu karangnya itu ada ceruk yang tadi saya bilang, ceruk ya, bukan beruk nih ya, ceruk. Lakukan di dalamnya itu ada burung lagi di situ lagi duduk kan situ dengan tenangnya ya, dia bersarang malah. Nggak ada ketakutan buat dia, nggak ada kepanikan. Walaupun hujan deras, badai, ada geledek, ada halilintar, ada ombak besar, ada angin yang sangat ribut seperti itu, dia tetap tenang. Karena apa? Karena dia ada di batu karang ini, di situ. Dia ada di situ ya. Tadi kan itu benar tuh di situ ya. Lihat ada burungnya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak bakal kena badai segala macam, tenang. Badai terserah. Badai mau datang boleh, angin besar boleh datang. Semua ombak-ombak boleh guyur, terserah, dia aman. Nah, itu namanya damai sejahtera. Kita bisa ingat, kita bisa terima, itu namanya damai sejahtera. Di tengah-tengah badai, justru kita bisa tenang, itu namanya damai sejahtera. Kalau semuanya lagi aman sih susah, yang damai sejahtera tuh susah menilainya. Tapi kalau lagi ribut, nah kita baru tahu itu namanya damai sejahtera. Keren ya. Mungkin nanti bisa diperbesar gambarnya sama kalian ya. Terus nyari, ayo bawanya. Nah sekarang hasil ya, hasil damai sejahtera, coba lihat. Ada damai sejahtera di waktu zaman ribut itu hasilnya apa nih? Yang pertama adalah tadi ketenangan di tengah amukan badai. Ini cerita tentang apa nih di Markus ya? Nanti kalian baca sendiri. Itu tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di perahu, ada badai, dia tetap tidur, tenang dia. Tidur. Perahu kena badai itu gimana sih? Pasti wah, ya, air masuk semacam Tuhan Yesus tetap tidur. Damai sejahtera. Dia aman di tangan Bapaknya, satu. Dia tahu dia lagi mengerjakan pekerjaan Bapaknya, tetap safe, nggak akan mati tengah badai. Nomor tiganya dia bisa meredakan badai, makanya dia santai aja. Santai. Gimana dengan kita? Kalau ada badai, ada masalah, ada pencobaan, ada sakit penyakit, ada lagi diomongin orang, digosipin, lagi di nama baik lagi coret-coret, itu kita tetap damai sejahtera enggak? Kita bisa bilang gini, nah terserah lu deh, itu tidak akan melukai aku. Aku tetap damai sejahtera. Terserah lu aja lah, mau datang lagi ayo, enggak apa-apa. Aku aman di dalam tangan Tuhan. Batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Yang nomor tiganya, aku bisa meredakan amukan badai itu. Tenang saja. Gitu kudunya ya. Santai. Enggak apa-apa, tenang aja. Di dalam Tuhan kita pasti berkemenangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Keren ya. Sebetulnya hasilnya apalagi nih nomor 2 ya. Damai sejahtera akan menjaga hati dan pikiran kita. Nah itu. Semua kepanikan gitu asalnya dari hati dan pikiran. Jiwa kita ini loh yang suka berantakan, suka gelisah. Wah. Maka kalau kita memiliki damai sejahtera, kita latihan terus ya. Kita memiliki damai sejahtera, sumbernya sudah ada, kita tinggal percaya, kita tinggal latih. Kita bilang waktu kita pikiran udah mulai ruwet, ada masalah segala macam, hati kita udah mulai deg-degan, udah mulai kacau, kita katakan, Tuhan, Engkau sumber damai sejahtera-ku. Engkau sumber damai sejahtera-ku. Aku katakan pada jiwaku, hai jiwaku, tenang, tenang.
Daud juga mengatakan hal itu yang sama ya, kalau nggak salah di Mazmur 44, 46 sekitar itu. Hai jiwa, mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Nah, Daud lagi bicara sama jiwanya sendiri. Mengapa engkau istilahnya gerasa gerusu di situ? Ini terjemahan bebasnya aku ya. Bersyukurlah kepada Allah sebab aku akan melakukannya sekali lagi dan sekali lagi dan sekali lagi. Itu ayatnya ada 3 apa gimana tuh? Daud ngomong di Mazmur kalau nggak salah 3 ya. Ya perasaan saya benar 3. Mengapa gelisah hai jiwaku? Mengapa gerasa gerusu di situ? Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah pada Allah. Jadi kita bilang sama jiwa kita sendiri ya kalau lagi itu. Maka damai sejahtera Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita. Tuhan, Engkau sumber damai sejahteraku. Engkau Raja damai. Engkau yang menguasai aku. Aku menyerahkan semuanya padamu. Damai sejahtera. Ya. Terus apalagi nih hasil damai sejahtera? Apalagi nih? Menenangkan, ini masih ada trik di atas tuh. Menenangkan semua pikiran yang menyiksa dan tuduhan, intimidasi iblis. Nah itu tadi sudah ya. Terus bawahnya yang kayak timbangan, stabil dalam emosional dan spiritual. Stabil. Kita enggak jadi orang yang kayak apa ya, sedikit-sedikit tersinggungan. Manusia dunia ini ada yang sedikit-sedikit tersinggungan, rusuh ya. Baru ngomong dikit tersinggung dia. Aduh, kesel tuh kalau ada orang. Hanya repot tuh kalau kayak gitu ya. Terus hidup dalam kemenangan, selalu berkemenangan karena ada damai sejahtera kemenangan. Terus apa lagi? Damai dengan orang lain, nggak ada perkelahian, konflik dan lain-lain. Kalau kita diajak berantem sama orang, kita tetap dengan damai, kita ngalah. Walaupun kita benar, kita bisa ngalah. Orang lain mungkin nganggap kita kalah, sebenarnya nggak begitu. Nanti lain kali kalau waktunya sudah nggak panas kayak gitu, kita bisa kasih terangan pelan-pelan. Itu gimana caranya? Ya latihan, ya. Nah, latihan. Oke, sekarang kita lihat cara memelihara damai sejahtera bawahnya nih. Lihat, ya. Itu damai sejahtera itu gambarnya siapa tuh? Menurut kalian gambar siapa? Terus Gambarnya siapa tahu nggak? terus Yang di situ. para murid Petrus, Tuhan Yesus yang Petrus jalan. Udah tenggelam kayaknya itu. Iya, Petrus jalan di atas air. Itu setelah tenggelam pasti ya, karena udah sampai ke Yesus ya. Berjalan bersama Yesus. Damai sejahtera, dia tenang. Setelah digandeng sama Yesus, dia tenang. Tadinya, wah Tuhan, dia gaya sekali mau jalan sendirian, tenggelam dia. Oh Tuhan, dan Tuhan itu, Yesus itu memang baik banget nih. Dia nggak bilang ini, tadi katanya berani, syukurin, baru tahu ya makanya. Atau dimarahin, kenapa kamu bimbang udah disuruh jalan di air, kamu pakai bimbang segala, nggak dimarahin. Tapi Yesus langsung mengulurkan tangannya, memegang Petrus, terus berjalan bersama Yesus itu damai sejahtera. Ya terus dengan serta merta juga badannya berhenti. Ya, luar biasa. Kalau jalan sama Yesus, badai berhenti di dalam hati kita. Badai di luar mau terus ya biarin. Di hati kita berhenti. Itu yang penting ya. Terus berjalan dengan Allah. Nomor 2 gimana? Memenangkan semua pertempuran dalam hidup. Kalau mau menang ya harus bersama Yesus. Karena dalam hidup ini pertempuran kita melawan roh-roh jahat kan, bukan melawan darah dan daging, melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Itu lawan kita. Jadi kalau kita nggak sama Tuhan, ya nggak menang lah. Kalau darah dan daging mungkin kita masih menang. Mungkin kalau badannya gede, berantem masih bisa menang. Ya. Kayak The Rock, tubuhnya gede, semuanya kalau mukul, cus, pada mati semua, pada pingsan sekali pukul. Itu fisik. Nah itu manusia, darah dan daging. Nah, lawan kita bukan darah dan daging, gimana? Ya kita harus bersama dengan Tuhan. Tuhan kita yang adalah roh, Tuhan kita yang ada senantiasa bersama dengan kita. Roh Kudus tuh memenangkan semua pertempuran dalam hidup bersama Roh Kudus. Oke? Dan nomor 3, tidak berbuat dosa lagi. Tuh penting. Tidak berbuat dosa lagi. Gimana kita kalau berdosa terus pasti hati nggak damai. Menurut kalian gimana? Kalau orang tuh misalnya ya
senengnya ngelacur, terus itu sebenarnya di hatinya damai sejahtera nggak sih? Saya yakin dia nggak damai sejahtera. Dia sebetulnya ada yang tertuduh di situ tuh. Dosanya nuduh dia terus. Gitu. Tapi dia tidak bisa memenangkan pertempuran terhadap tuduhan itu. Karena dia berbuat lagi. Repot kan? Jangan berbuat dosa lagi. Itu kuncinya ya. Jadi kita tahu bahwa kita itu berkemenangan bersama Yesus, kita bisa. Dan kita satu yang harus kita lakukan, tidak berbuat dosa lagi. Maka damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu akan memerintah dalam hati kita. Nah, damai sejahtera Kristus. Luar biasa ya. Itu penting. Supaya kita hidup berbahagia itu harus ada damai sejahtera di hati. Kalau kita nggak punya damai sejahtera, repot. Gitu ya. Jadi 3 ini ya, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Itu penting buat diri sendiri, kita sendiri ya. Nanti kita akan melihat bahwa yang 6 yang lain itu efeknya ke orang lain, lebih banyak ke orang lain. Kalau ini efek lebih banyak ke diri kita sendiri, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Oke, nanti kita nyambung lagi hari Senin ya, untuk yang keempat dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan boleh japri ke saya, silahkan ya, walaupun ini 39 di mana-mana terserah ya, tapi boleh japri, ada pertanyaan boleh bertanya, atau melalui Erik dulu, nanti Erik kasih ke saya, boleh juga. Atau nomor HP saya di-share juga nggak apa-apa, silahkan aja ya. Gitu ya, Erik ya. Oke, Bu. Silakan. Terima kasih. Mungkin kita salah satu berdoa. Naomi boleh berdoa, Naomi, untuk mengakhiri kelas kita. Ya, baik Pak. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur untuk hari ini. Engkau telah menyertai kami dari awal kami memulai pembelajaran kami hingga berakhir, boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami pada minggu depan, bertemu dengan satu sama lain. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah kami datang dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.